Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama untuk mendengar sabda firman Tuhan. Saya ambil satu ayat pagi hari ini. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hari ini kita mengucapkan syukur, di mana juga cobaan bagi setiap kita sebagai orang Kristen. Tapi satu hal kita yakin, bahwa kita mau datang kepada Tuhan dengan kudus di dalam hadirat-Nya. Marilah kita mau datang kepadanya dengan mengucapkan syukur kepadanya. Kita mau angkat satu pujian, kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah, sebab Engkau yang kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi
bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Mari kita satukan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu, karena tempatmu lah kami untuk meminta dan memohon. Hanya Engkaulah Allah yang mampu memberikan pertolongan di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus, kudus, kudus. Karena Engkau kudus bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini apapun yang kami datang, Engkau tahu satu persatu di dalam hati kami masalah persoalan. Engkau tahu juga Tuhan, biarlah Engkau yang berikan kelegaan, kemampuan atau perlindungan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus yang dulu 2000 tahun yang lebih datang ke dunia ini. Engkau telah pernah dihina-nanti, disakiti. Bahkan saat ini Engkau juga ada bagi kami. Engkau tahu begitu banyak orang membenci Engkau, di dalam Engkau masih hidup, Engkau telah dibenci. Pagi hari ini kami buatan kamu kepadamu. Biarlah Engkau menyatakan, berikanlah kami kesabaran ya Tuhan, supaya jemaat-Mu yang menyintai-Mu, yang mengasihi-Mu, yang Engkau juga mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami agar kami bisa mampu memberikan maaf kepada sesama kami, bahkan sesama saudara sebelah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang terus menuntun memimpin kami ya Tuhan, di dalam segala hal apapun ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap puji dan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut Sang Raja karena Dia adalah Allah. Mari kita sambut Sang Raja. Yes. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ke kita ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti pantai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Itu juga yang hadir di tengah-tengah kami di pagi hari ini, yang menerima kami dan memberkati kami. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami yang hadir di kesempatan ini, supaya kami memberi telinga kami, memberi diri kami terhadap pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan leluasa, sehingga apa yang disampaikan tidak hanya kami terima, tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan ini. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan yang ada, supaya tetap dalam pengurapan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kehadiran hamba menjadi tidak sia-sia, menjadi berkat bagi siapapun yang menyimak firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, sidang jemaat, tadi malam hujannya cukup deras ya. Bahkan banjir di depan ini. Ya, sampai tadi pagi saya pikir bisa nggak ya jemaat hadir gitu ya kalau sampai terjadi banjir. Tapi kita pernah juga banjir, jemaat tetap hadir gitu ya waktu itu. Dan pagi tadi saya coba bersihkan lumpur cukup tebal di depan itu. Mumpung pikir saya airnya masih ada, jadi saya dorong sedemikian rupa, baru saya persiapan yang lain. Sampai tadi Pak Simon hadir, saya nggak bisa nemani. Biasanya kalau tamu hadir kan paling tidak teh manis, kopi gitu. Jadi Pak Simon dibiarkan sendiri ya Pak Simon ya. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan bergereja tidak mudah ya. Tidak hanya di kalangan kaum awam yang mempertanyakan, bisa jadi juga di kalangan para teolog. Apabila melihat mengacu kepada keberadaan gereja mula-mula yang begitu dahsyat begitu ya, penuh dengan tanda-tanda dan mujizat. Sementara untuk gereja masa kini, tanda-tanda atau mujizat itu hampir-hampir gitu ya, hampir tidak ada atau tidak terlihat. Ya, kita akan melihat sejauh mana itu dalam pembandingan atau perbandingannya di Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan melihat dan membacakannya dengan bergantian. Kisah Para Rasul pasal 5.
Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Sudah? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saya akan memulai. Nanti sidang jemaat ayat 13, demikian kita bersahutan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Mujizat dan tanda-tanda, atau boleh dibalik, tanda-tanda dan mujizat, begitu ya. Seperti apa tanda itu dan seperti apa mujizat yang terjadi di gereja mula-mula saat perkembangan kekristenan, dan bagaimana perkembangan tanda-tanda dan mujizat itu memungkinkankah, masih adakah di gereja masa kini, termasuk di gereja kita, GKRI. Tanda-tanda itu tadi kita baca bersama, disegani oleh banyak orang, dihormati, bertambah jumlah, itu tanda. Sementara mujizat, jangankan didoakan, hadir dalam komunitas, lewat bayangan saja, bayangan dari Rasul, orang bisa sembuh. Sementara sekarang ini udah ditengking-tengking, nggak sembuh-sembuh, ya. Udah mati-matian, kok pertambahan jumlah jemaat tidak nambah-nambah, malah berkurang dan berpindah. Berkurang dan berpindah. Sementara di satu sisi, gereja yang lain, dalam banyak gereja, terutama di Jakarta ini, gerejanya begitu banyak pengunjungnya. Bisa ribuan yang datang. Bukan ratusan lagi, tapi ribuan. Dan kolektenya sekali dikumpul banyak. Maka tidak sedikit orang bercita-cita lebih baik jadi pendeta daripada jadi pengusaha. Karena lewat jadi pendeta, gembala sidang, maka duitnya akan semakin bertambah-tambah. Dengan hanya berkhotbah, duit nambah, begitu ya. Aset ada di mana-mana. Ada motivasi orang yang seperti itu melihat pertumbuhan gereja yang semakin masif dan banyaknya uang persembahan. Di Alkitab Perjanjian Baru, khususnya Kisah Rasul, tidak pernah dicatat tentang keuangan, tentang berapa banyak persembahan yang masuk. Bukan berarti laporan keuangan tidak penting. Tapi jangan sampai motivasi orang bergereja selalu ujung-ujungnya cari uang. Uang penting, tapi bukan segala-galanya. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mengapa ada tanda-tanda dan mengapa ada mujizat di gereja mula-mula? Dan semoga tanda itu dan mujizat itu tetap berlaku untuk kita, termasuk gereja GKRI. Kehadiran Roh Kudus itu penentu. Yang kedua itu karena rasul-rasul pelayanan dengan sepenuh waktu.
Para rasul itu fokus kepada doa, fokus kepada pelayanan firman. Juga kesatuan, kesehatian jemaat di dalam hal membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Dan juga adanya penggenapan janji Tuhan sebagaimana di dalam Markus pasal 16. Serta yang berikut itu adalah itu dimungkinkan sebagai bentuk kesaksian gereja kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ternyata tanda dan mujizat itu bagian dari kesaksian untuk daya tarik orang datang kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Nah, coba perhatikan sidang jemaat, penuh dengan mujizat dan tanda-tanda itu, ayat 12 dikatakan demikian. Saya ulang ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya telah berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat. Sementara jemaat itu selalu berkumpul dengan erat. Erat itu apa? Kuat, dekat. Tidak hanya sekedar berkumpul, tapi berkumpul dalam pertemuan yang mengikat tali persaudaraan. Sehingga di sana timbul empati dan simpati satu terhadap yang lain. Tidak masing-masing urusanmu, masalahmu, urusanku, masalahku. Ya, masalahmu, tantanganmu, pergumulanmu, persoalanmu itu juga adalah pergumulan persoalan saya. Karena adanya hubungan yang erat, yang dekat. Dan Tuhan mau yang seperti ini ada di dalam gereja masa kini. Sehingga mujizat itu terus juga terjadi. Amin. Tanda-tanda itu terjadi. Penyembuhan orang yang sakit. Di ayat 12 sampai 16. Ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Percaya sidang jemaat? Ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat. Udah ke dokter, udah dianalisa, sudah diobati. Bahkan ada yang bilang bosan makan obat. Jenuh. Karena kalau makan obat yang banyak, katanya berpengaruh terhadap ginjal. Ada sekali lagi sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, oleh obat. Sini saya ingat kesaksian teman Pak Simon. Ya betul ya Pak Simon ya. Pak Simon pernah memberi kesaksian. Orang ini gak sembuh-sembuh. Sebentar mana sakit, jalan saja susah. Naik motor aja gak bisa. Dibonceng saja harus pelan-pelan. Supaya dia bisa naik dan bisa turun. Udah berobat, gak sembuh-sembuh. Tapi dibawa datang ke gereja. Awalnya gak mau. Tapi setelah datang ke gereja, didoakan, terjadi mujizat. Sayang dia mengalami mujizat setelah itu. Gak percaya, tidak sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Bukankah banyak juga yang seperti itu sidang jemaat? Mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, udah hampir menyerah, udah hampir kalah, mengalami mujizat Tuhan, setelah mengalami mujizat Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Amin. Pertanyaannya, Pak, apakah semua sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan lewat apa? Lewat mujizatnya. Jangankan penyakit, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, kalau orang itu mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang mati saja Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan. Jadi bagi yang sakit, apapun bentuk penyakitnya, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mau,
sakit penyakit itu Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Apakah dia berdoa sendiri untuk mengalami mujizat Tuhan? Apakah didoakan bersama-sama untuk mengalami mujizat Tuhan? Atau apakah didoakan oleh pendeta? Bisa nggak sakit penyakit itu disembuhkan oleh Tuhan dengan mujizatnya lewat doa pribadi? Bisa nggak sidang jemaat? Bisa. Didoakan oleh sidang jemaat bisa nggak? Bisa. Didoakan oleh pendeta bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Maka kalau sakit, jangan buru-buru telepon dokter pribadi, klinik yang ada. Cari rujukan. Jangan buru-buru. Berdoa dulu, Tuhan kasih hikmat. Kalau saya harus ke dokter dan sembuhnya saya lewat dokter, ketemukan saya dengan dokter yang benar. Betul Bapak Ibu? Kenapa saya katakan dokter yang benar? Karena ada dokter juga yang pura-pura tahu sakit penyakit. Kadang-kadang analisanya bisa salah. Kasih obat juga salah. Maka tidak sedikit orang-orang yang berduit, ini konteks dokter di Indonesia, bertobat dokter-dokter yang, kalau yang dengar khotbah saya hari ini lewat YouTube gitu, kalau dinaikkan, yang suka memanipulatif itu. Ya. Dengan kata lain, hanya mau duitnya, tapi tidak mau profesional. Diobati orang itu bukannya sehat, malah makin menjadi-jadi, efek sampingnya ke sana kemari. Maka tadi berdoa dulu, Tuhan, tolong, saya lagi sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saya. Bisa sembuh tanpa minum obat. Bisa sembuh juga lewat obat. Bisa sembuh tanpa dokter. Tapi juga bisa sembuh melalui dokter. Di tangan dokter juga terjadi mujizat Tuhan. Maka jangan anti terhadap dokter, sidang jemaat. Saya paling anti kalau Bapak Ibu nggak mau berobat. Percaya sama mujizat. Tuhan pasti sembuhkan saya. Tumpang tangan sendiri. Udah tumpang tangan yang satu, tumpang tangan yang lainnya lagi. Tekan kepalanya. Tuhan sembuhkan saya, kok nggak sembuh-sembuh? Wah, ini perlu hubungi Pak Pendeta. Pak, tolong dong, doakan saya dong nih. Saya nggak sembuh nih. Perlu istirahat, perlu makan, ya, perlu ikuti pengarahan-pengarahan tertentu supaya cepat sembuh. Tapi kalau sudah dianalisa, kalau sudah dikasih tahu, oh ini penyakitnya begini, berat ini. Ada analisa, ada kesimpulan, ada keputusan. Oh ini penyakit nggak bakalan sembuh. Dengar, bukan makin sehat dan semangat. Malah makin apa? Ngedrop, makin stres, karena mikirkan jadi beban. Ya udah kalau udah begitu, percaya penuh sama Tuhan. Minta campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, mujizat itu terjadi. Amin. Yang berikut itu di ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15, 16. Saya baca di ayat 16 saja. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Karena melihat ada mujizat terjadi di dalam gereja. Orang-orang itu mendengar kabar, mendengar berita. Oh, di gereja itu ada mujizat Tuhan. Maka mereka bawa yang sakit. Saya pikir nggak hanya yang kayak batuk, flu gitu ya.
Karena ada orang karena batuk dan flu udah mulai panik. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain, baru batuk dan flu saja udah panik. Baru panas saja badannya udah panik. Gimana dengan penyakit yang memang dianalisa, wah penyakit berat. Saya meyakini orang-orang ini udah berobat. Saya meyakini orang-orang itu makan obat. Ya. Tapi karena tahu ada mujizat terjadi di dalam gereja persekutuan orang percaya, mereka bawa yang sakit dan juga bawa yang kerasukan atau dipengaruhi oleh roh jahat. Roh jahat di sini siapa? Hah? Roh jahat itu setan. Kalau orang Dayak bilang ibilisnya, ibalis. Ibalis. Yang bisa bikin orang jadi tertawan dan sakit. Jangan dipikir roh jahat itu tidak ada sedang jemaat. Ada. Dari mana orang-orang tahu itu? Ada yang dipengaruhi oleh roh jahat. Bisa jadi dia ngamuk-ngamuk. Biasanya kalau dipengaruhi oleh roh jahat, kalau lagi sedang kesurupan misalnya, itu kuat, kekuatan baru itu Bapak Ibu. Saya pakai kekuatan baru lah. Gak sanggup 1-2 orang megangi. Harus rame-rame. Saya pernah melihat dan juga menolong orang yang lagi sedang kerasukan, sedang jemaat. Beberapa orang megangi, gak kuat. Begitu kuat tenaganya. Dan begitu berbeda suaranya. Udah. Setelah sadar, didoakan. Kok banyak orang, dia nggak sadar. Tapi ada lagi, kayak orang stres gitu. Kayak orang, maaf ya, ngomong sendiri, ketawa sendiri, marah-marah sendiri, ngoceh sendiri, udah kemana-mana dibawa, gak sembuh. Ada yang begitu. Tapi ada kemungkinan orang ini dikuasai oleh atau dikendalikan oleh roh jahat. Sekali lagi, gereja pada waktu itu sanggup membebaskan orang itu. Ada mujizat terjadi di dalam gereja Tuhan. Amin. Saya percaya gereja Tuhan di sini ada mujizatnya. Amin. Saya mau tanya, ada mujizatnya nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau nggak ada, kosongin aja gereja ini. Ya. Tinggalin tuh apa? Gitu. Kira-kira Bapak Ibu. Tapi kembali ya, kalau Tuhan berkehendak, kasih karunia Tuhan ada di sana, kita punya iman yang penuh, pasti terjadi itu. Ya. Yang berikut, gereja mula-mula disegani, dihormati oleh lingkungannya. Ayat 13 itu. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Disegani, dihormati oleh lingkungannya. Bukan dimusuhi, dibenci, sidang jemaat. Ini kemarin itu lagi rame itu ya. Ikuti di Cidahu Sukabumi. Anak-anak lagi retret, lalu diserbu. Ya, salib diambil dan digunakan untuk merusak kaca. Dan kalau tidak salah dibuang di kali. Karena heboh, lalu ada pernyataan tokoh-tokoh
masyarakat supaya tidak ditindaklanjuti dengan urusan hukum. Artinya gak usah diproses secara hukum lah, karena terjadi kesalahpahaman. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ya harus diproses. Yang datang banyak, yang jadi terduga ada 7 orang. Wakil Menteri kalau tidak salah itu. Komnas HAM, Menteri HAM, wakilnya. Menjadi penjamin supaya ditangguhkan penahanannya. Nah itu urusan lain lah Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau kasih tahu yang benar-benar gereja tidak bersahabat dengan lingkungan juga ada. Ini harus kita akui juga. Suara musik kencang-kencang, rame-rame, tetangga terganggu. Parkir sembarangan. Parkir mengganggu pejalan yang lain atau pengguna fasilitas yang lain ada. Sementara di satu sisi, gereja itu disegani, dihormati, bersahabat dengan lingkungan. Tapi kalau sudah bersahabat, sudah baik-baik dengan lingkungan, tidak buat keonaran gereja yang ada, itu berarti gereja sedang pikul salib. Siap menderita, siap dianiaya, siap dimusuhi, siap dibenci. Kalau kita sudah menunjukkan semua kebaikan kita. Amin. Saya mau sampaikan kepada kita semua, kita harus bersahabat dengan lingkungan kita. Ya, Bapak Ibu keluar dari pintu ini, ketemu tetangga-tetangga yang ada, ya disapa. Disenyumin. Tapi jangan senyum-senyum terus. Nanti marah istri orang atau suami orang. Keluar dari gereja, istri orang tetangga, gimana Bu? Senyum-senyum, wah. Pakai ini lagi, pakai apa? Pakai tangan terus, curit gitu loh. Apa itu disiulin? Ya keluarlah golok orang. Tapi puji Tuhan lah, jemaat kita di sini baik-baik. Amin. Ya, kita ditawarin parkir dimanapun dalam keterbatasan parkir yang ada. Bahkan suka dibantu. Kalau udah Natal, kerjasama dengan pihak sekolah, ada kegiatan di sini, bisa nggak halaman sekolah dipakai? Silakan. Dulu kita pernah mengadakan pengobatan, gereja ini dipakai untuk tempat apa dulu? Dokter gigi di sini ya Bu Yekti ya. Kemudian di lapangan dan kantor RT RW maksud saya itu dipakai untuk dokter yang lain. Ada 1000 lebih. Kita pernah mengadakan pengobatan gratis di sini sidang jemaat. Saya udah lupa tahun berapa. Ya. Tapi di sisi yang lain, kita menjaga juga lingkungan kita. Takutnya dianggap mengkristenisasi. Karena waktu itu masa intoleransi juga lagi sedang marak-maraknya, tinggi-tingginya. Saya ditawarin lagi, mau adakan pengobatan nggak untuk katarak? Ada nggak jemaatnya yang berkatarak? Saya bilang nggak ada. Ya. Kita harus mengadakan aksi sosial juga Bapak Ibu. Pendeta Toto itu GJKI di Senen, mereka selalu buat bingkisan juga ke lingkungan sekitar. Ya, ada beras, ada Indomie, ada minyak, ada aksi sosial. Jadi Bapak Ibu, gereja mula-mula disegani sebenarnya bukan karena mereka mengadakan aksi sosial. Bukan. Tetapi perilaku mereka yang diubahkan oleh Tuhan.
Amin. Sifat mereka, karakter mereka, para orang-orang gereja di mula-mula itu diubahkan oleh Tuhan sehingga bersahabat dengan lingkungan yang ada. Kalaupun akhirnya dalam sejarah dicatat ada penganiayaan karena tidak suka dengan kehadiran penambahan jumlah orang yang percaya atau yang ikut Tuhan. Begitu. Yang berikut. Gereja mula-mula mengalami pertambahan jiwa, itu ayat yang ke-14. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bertambah. Bagaimana bentuk penambahan jumlah jemaat? Samakah bentuk pertambahan jumlah jemaat gereja mula-mula dengan jemaat sekarang ini? Kalau yang sekarang ini bukan pertambahan jumlah jemaat dari orang tidak percaya kepada Yesus menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Memang ada. Tuhan mau yang seperti itu. Gereja kita, Tuhan mau selain memang pertumbuhan, pertambahan secara alami lewat pernikahan, lahir anak-anak, tetapi juga bagaimana melalui kita, orang yang belum percaya kepada Yesus, menjadi percaya kepada Yesus. Itu yang namanya disebut pertambahan jumlah bilangan yang benar. Yang ada sekarang ini adalah memindahkan anggota gereja lain. Saya tidak mau sidang jemaat yang ada di sini memindahkan, mengajak orang yang sudah percaya, kecuali dia nggak percaya Tuhan kecuali dia sudah lama tidak bergereja. Boleh. Tapi kalau dia sudah bergereja, jangan diajak lagi untuk dipindahkan di gereja kita. Gereja kita ini nggak ada jaminannya, Bapak Ibu. Tidak ada namanya dikasih hadiah bagi orang yang membawa jiwa baru. Nggak ada diiming-imingi nanti dikasih voucher undian. Karena di gereja lain ada yang begitu. Sebagai bentuk daya tarik, menarik orang untuk bergereja di gerejanya. Kita di sini udah berapa kali mengalami goncangan-goncangan kecil. Jemaat dibawa. Di sana ada sembako. Di sana ada pekerjaan. Diiming-imingi. Bahkan ada jemaat kita nggak pernah datang-datang, Pak Yohanes. Nggak pernah datang-datang. Saya datangi. Saya kunjungi. Baru dikasih unjuk. Kartu gereja di gereja baru. Dia udah ada KTA-nya. Wih, hebat. Dan dia coba ajak jemaat yang lain juga untuk datang. Kalau bisa membawa jemaat atau orang lain datang dikasih voucher. Nanti akhir tahun ditukar, diundi. Nanti ada dapat TV, dapat rice cooker, dapat blender. Tapi yang hari ini datang, saya nggak pernah nganjurkan ya, Anel ya. Ya Pak Amin ya, ada Pak Simon. Kita tidak ada sistem-sistem yang begitu. Kita sama-sama menikmati kasih karunia dari Tuhan. Amin. Yang alami. Buat acara semenarik mungkin untuk membawa orang. Dengan berbagai macam cara dan trik. Gak bisa sidang jemaat. Kita perlu berdoa banyak. Amin. Doakan jemaat-jemaat yang sudah dewasa menikah. Doakan nanti punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kebanyakan. Sementara orang di luar sana anaknya banyak. Udah anaknya banyak, aduh, pokoknya susah lah. Saya tanya istri, padahal saya udah dipesan dan bawa-bawa keluarga gitu. Udah nambah lagi deh 1, biar 4. Dibilang udah tua. Bapak Ibu, sebenarnya bukan masalah banyak atau sedikit. Tapi sejauh mana anak-anak itu dibiayai, diberikan modal, bukan uang. Modal karakternya, keterampilannya, pemahamannya, dia biar bisa bertumbuh. Nanti waktu dewasa dia menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena banyak orang hanya sekedar melahirkan. Kalau zaman dulu, Pak Yohanes keluarga ada berapa Pak Yohanes? Bukan, keluarga maksudnya saudara. 11. Banyak. Ada yang ke Singapura. Di Manado ada. Di Bagan ada, di Jakarta ada. Tapi kalau sedikit, udah sedikit, bikin masalah, moyung. Moyung ya betul ya. Bahasa Inggrisnya. Moyung itu nggak berguna. Moyung betul ya. Nggak berguna. Bikin beban. Bikin masalah. Kena hujan pusing. Tambah anak bikin pusing. Ya hati-hati Bapak Ibu. Tapi kita mau pertambahan jumlah jemaat memang yang alami, tapi berkualitas, dan juga memang yang datangnya dari Tuhan. Amin. Bisa nggak kita pakai trik dan cara? Gampang sama mau memenuhi gereja itu. Serius. Ya, 1. Kita kerjasama dengan beberapa orang yang punya perusahaan. Nanti kalau ada lowongan bagi dong infonya. Dan gereja sekarang model begitu. Ada Bapak Ibu. Kamu berjemaat di sini wajib. Nanti ada pekerjaan. Kalau sudah bekerja, dapat pekerjaan dari gereja ini, kamu tidak boleh bergereja di tempat lain. Harus bergereja di sini karena kami sudah memberi pekerjaan. Ada yang begitu Bapak Ibu. Berbagai cara dilakukan. Intinya yang penting nama Yesus dipermuliakan, diperdengarkan katanya. Rohani. Tapi menyesatkan Bapak Ibu. Kalau datang dari Roh Kudus yang bekerja, orang itu tanpa diajak dia bisa datang dengan sendirinya, apalagi diajak. Gereja kita nggak ada jaminan asuransi Bapak Ibu. Mati dapat peti mati. Saya ulang ya, peti dapat peti mati, di sini nggak ada. Bapak Ibu nggak dapat sembako. Yang ada justru kasih uang persembahan. Udah pakai uang transport sendiri, datang ke gereja kasih persembahan lagi. Tapi kalau gereja besar, yang ada duit, wajar, harusnya wajar untuk membantu menolong orang lain.
termasuk jemaatnya sendiri. Amin. Yang berikut. Gereja mula-mula mengalami kesadaran untuk selalu berkumpul, bersekutu dengan erat. Nah, ini tadi di awal saya sudah katakan, tapi saya ulang lagi ini. Ujian erat ini apa sih pembuktiannya? Ayat 12 loh tadi ya, Bapak Ibu. Saya ulang lagi deh. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bukan berpegangan tangan waktu ibadahnya. Tapi hubungan yang melekat. Berelasi, saya sampaikan tadi ada empati dan simpati. Bukan cuek, bukan masa bodoh. Kita udah bagus ini. Yang ulang tahun dikasih ucapan selamat ulang tahun. Ulang tahun pernikahan kah? Cuman kita data belum ada ya Pak Tony ya. Pak Amin, Pak Indra, Bu Yekti. Sekali-sekali perlu juga dibuat ulang tahun apa namanya? Catatan diinventarisasi ulang tahun pernikahan. Eser ulang tahun itu tanggal 27 bulan lalu. Saya dengan istri ulang tahun tanggal 28. Maka saya mengusahakan waktu ke Tenjo, Pak Simon, Pak Amin, kita makan ayam ya. Lauk ayam gitu. Karena saya hari itu ulang tahun, Pak. Ulang tahun pernikahan. Pak Amin gak enak. Wah, Bapak ulang tahun pernikahannya pergi nih. Apa-apa, hitung-hitung 2002 menikah, 2005 berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun tambah pacaran 2 tahun. Udah 25 tahun. Mama Debbie lihat saya lihat Mama Debbie. Dengan segala macam tantangan, pergumulan, persoalan. Yang gak mudah. Ada yang mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan, Pak. Gara-gara saya coba sekali-sekali tes ombak. Di mana? Di status. Saya itu jarang sekali memuat sesuatu di status. Jarang. Tapi saya coba muatlah. Banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Tapi jangan coba-coba. Oh Pak, ulang tahun pernikahan ya, ulang tahun yang lahir ya. Nanti ada juga ulang tahun kapan ketemunya. Tembak-tembakannya kapan. Nggak bakalan diingat itu Bapak Ibu. Tanggal berapa Pak Yohanes dulu ketemu Bu Pipi awal mula. Ingat nggak kira-kira Pak Yohanes? Nggak ingat kan? Tapi kalau tahun pernikahannya ingat nggak? Tanggal pernikahan? Ingat. Pak Reni nembak Ibu Rusmini atau Ibu Rusmini nembak Pak Reni, saya kurang tahu gitu. Atau tembak-tembakan gitu ya. Tanggal berapa kan nggak tahu. Tapi pasti tahu tahun, paling tidak tahun pernikahan. Tadi tanggal ulang tahun. Yang lain bertelepon. Tanya kabar, gimana kabarnya? Di antara ibu-ibu, ini istrinya Pak siapa? Istrinya Pak Charles, Ibu Mesin. Lagi menunggu Pak Charles di rumah sakit. Ibu-ibu coba deh di WA, di telepon. Bagaimana kabarnya Bu? Sebab kalau bapak-bapak bisa salah paham Bapak Ibu. Ya. Bisa disalahpahami orang. Cukup ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Dalam kondisi sakit. Paling tidak tanya kabar. Paling tidak doa.
Lebih erat lagi, datang Bapak Ibu. Jadi yang datang ke tempat ke saudara, sesama saudara seiman yang sakit, itu tidak hanya gembala. Gembala itu hanya jabatan. Tapi tuntutan melakukan firman Tuhan itu berlaku untuk semua kita. Amin. Datang. Cari waktu. Termasuk ke tempat Ibu Ratmi itu. Bukan karena apa-apa. Perlu. Yuk datang main ke tempat Bu Ratmi. Si kekuatan, penghiburan. Dikunjungi juga senang. Ya. Jangan ada pembiaran, jangan ada ketidakmautawan, cuek di antara kita. Berarti kita belum melekat, belum erat, kita baru hanya sebatas kumpul. Hanya sebatas kumpul. Bapak Ibu, erat di sini macam-macam. Tadi saya pakai kata istilah empati dan simpati. Kita ini saudara. Suku memang berbeda. Tapi kita saudara di dalam Tuhan. Lebih ikatannya jauh lebih kuat. Maka ada lagu, kau saudaraku, kau sahabatku. Apalagi, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Selamanya. Karena kita ini nanti juga setelah kumpul di dunia ini, kita juga kumpulnya di mana? Di sorga. Ada yang mau kumpul di tetangga sorga? Sorga itu nggak ada tetangganya. Ayo. Kita pasti kenal nanti dengan Ibu Sujiati almarhum. Dengan Ibu Yekti. Dengan Ibu Harti. Ini Ibu Yekti itu suka protes. Karena saya suka panggil nama Ibu Harti. Ibu Yekti. Ibu Harti. Betul ya Ibu Harti? Ibu Yekti ya. Susah soalnya namanya titik semua di belakang. Ibu Harti, kemudian Ibu Sujiati, almarhum Pak Apris. Itu majelis semua. Kemudian ada jemaat di Gedung Panjang ya, Pak Yohanes. Ada Om Tiapsu. Ada Oma Neti, ada Oma Waras, ada Ibu Tuminah, ada Ibu siapa lagi? Yang Bu Neti. Itu di Gedung Panjang itu. Waktu meninggalnya ada yang saya hadir di situ. Yang saya pernah ceritakan. Yang ngomel-ngomel. Amin. Selesai gitu ya Pak Yohanes waktu itu ya. Pulang dari gereja, saya dipanggil untuk balik lagi. Ada Pak Simanjuntak yang begitu setia. Ada oma siapa yang tua-tua itu dulu, yang kalau ibadah pakai kain, saya jadi lupa namanya. Ibu Ekni, itu pakai kain dia. Ternyata di usia tuanya dia udah siapkan semua-muanya sidang jemaat. Itu perlu dicontoh tuh. Dia nabung uang. Kalau di hari meninggalnya nggak susahin anak, nggak susahin keluarga. Hebat itu orang tua. Dia mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ada siapa lagi? Banyak. Kalau mereka masih hidup nih, gak muat nih gereja kita Bapak Ibu.
Dan mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Benar. Kamis dulu ibadah sampai 30-an lebih. Kamis 3 orang, 4 orang, 5 orang. Minggu lalu nggak ada doa. Nggak ada yang datang. Bu Yekti sakit. Pak Indra sakit juga ya? Oh. Saya lagi kebetulan lagi rapat kerja sekolah. Pak Yohanes juga rajin waktu masih di Gedong Panjang. Bahkan waktu di Gedong Panjang kompak. Bisa buat acara dulu. Betul ya Pak Yohanes ya? Dan kan sekarang ini udah jauh-jauh. Pak Tony ke Senen. Pak siapa lagi ini? Pak Matius. Jadi Bapak Ibu, gereja mula-mula mengalami kesadaran untuk selalu berkumpul, bersekutu dengan erat. Kesadaran, bukan karena dorongan, bukan karena ajakan, bukan karena nasihat, tapi dari hati yang paling dalam, ada kerinduan. Kalau nggak berkumpul ada yang hilang. Kemauan dari dalam itu menentukan langkah perjalanan seseorang dan gereja itu sendiri. Saya mau sidang jemaat kita di sini tetaplah hubungan kita erat dan melekat. Karena hubungan kita tidak hanya sebatas di dunia, tapi juga di sorga. Saya bayangkan Bapak Ibu, tos-tosan. Siapa dipanggil duluan ketemu, tos. Wih, udah lama nih kita nggak ketemu bro gitu ya. Ini jemaat, oh ini majelis. Saya bayangkan begitu sidang jemaat. Lagu-lagu kesukaan dinyanyikan, kan di sorga memuji memuliakan Tuhan aja. Gak ada mikirin kopi. Gak ada mikirin mau bayar cicilan. Gak ada mikirin mau makan apa, di mana, gak ada. Apalagi kawin mengawin, menikah, gak ada. Di sana tempat yang paling mulia gak ada lagi namanya kaitan dengan hal-hal yang terjadi di dalam dunia. Karena hidup di dalam alam roh. Memuji, memuliakan Tuhan, penuh dengan sukacita. Itu kata firman Tuhan. Jadi, mujizat dan tanda atau tanda dan mujizat, gereja mula-mula penuh dengan mujizat dan tanda-tanda. Saya meyakini itu masih terjadi sampai hari ini. Dan kita berdoa gereja kita terus menikmati itu. Amin. Gereja mula-mula disegani, dihormati. Saya berharap gereja kita juga demikian. Gereja mula-mula mengalami pertumbuhan, pertambahan jiwa. Biarlah kiranya tidak hanya sebatas yang alami, tapi ada jiwa-jiwa baru yang baru bertobat. Yang keempat, gereja mula-mula mengalami yang namanya persekutuan yang erat satu terhadap yang lain. Amin. Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan
Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang diberi menang. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kita akan berdoa penutup. Bersama dengan Roh Kudus, kami meraih kemenangan di dalam kehidupan ini. Dan janji Tuhan akan terus berlaku untuk kami sekalian sidang jemaat-Mu. Terima kasih untuk jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, boleh menunaikan pelayanan kami dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami, dan biarlah kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari yang ada. Tuhan selalu menghiburkan, menguatkan, membukakan jalan, menyembuhkan bagi yang sakit, memberkati dalam kehidupan yang ada, dipelihara dengan penuh kepastian yang bersumber dari Tuhan. Dijaga, dilindungi dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, niat-niat orang jahat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap sidang jemaat-Mu mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan. Dikaruniakan hikmat bijaksana untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, dan memilih yang terbaik, yang sifatnya memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ekonomi masing-masing, usaha pekerjaan yang ada, supaya selalu diberkati Tuhan. Dikaruniakan juga kepada setiap kami kemampuan untuk menata, mengelola keuangan yang tidak banyak itu, supaya kami menjadi orang-orang yang bijak. Kami berdoa untuk anak-anak, remaja, pemuda, dan bahkan anak-anak sekolah minggu, supaya mereka menjadi warga gereja yang muda, yang anak-anak, yang juga nanti ke depan menjadi yang militan Tuhan, yang bersungguh-sungguh di dalam mengiringi Tuhan, sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun juga dengan segala macam angin pengajaran,
tetaplah Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Tuhan, jemaat-Mu yang tidak hadir, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tetaplah mereka mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan. Sepanjang minggu ini, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan kepada kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun seluruh komunitas GKRI, dimanapun berada Tuhan. Dan bahkan kami rindukan GKRI menjadi berkat dimanapun dan dalam suasana apapun. Terima kasih Tuhan. Sebentar, sedang jemaat-Mu kami semua akan pulang kembali ke tempat masing-masing dengan berbagai macam kegiatan setelah ini. Tuhan tetap menyertai kami. Pertemukan kami minggu yang akan datang untuk kembali beribadah bersama-sama di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.